umat Muhammad dari neraka. Karena luar biasa sekali dengan kita cukup puasa, nggak menjalankan maksiat, jalankan puasa ini benar-benar karena kita sadar betul bahwasanya puasa ini perintah Allah. Kemudian tujuan kita menjalankan puasa adalah memang murni, benar-benar mengharap pahala ataupun ridho daripada Allah. Maka doorprize yang akan kita dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Basmedianet semakin luas jaringannya. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5 dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5 dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet, Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Basmedianet. Apalagi kandungan madu. Wih, siapa yang gak suka madu? Betul. Ini kemarin ada yang gak suka? Ada siapa nih? Mama. Nggak suka di madu dia. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Penaan lagi. Apalagi udah mendekati lebaran ya. Luar biasa. Luar biasa. Udah malam ke-21 aja ya tanpa terasa. Gimana, makin semangat gak Mas Fandi? Semangat dong. Semangat banget. Karena besok bukan jatah kita. Serunya sahur akan hadir segmen tebakan lucu, pantun lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya Sahur. Serunya Sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Basmedianet. Sahur, 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 serunya sahur, serunya sahur. Sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Basmedianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM didengar dan paling istimewa, Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus
MPD. Beliau adalah penghulu kantor urusan agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Adapun temanya cukup menarik, yakni Ramadan sebagai madrasah Rubaniyah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Mas Sino. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Agak mendekati mic, oke? Biar suaranya lebih kenceng. Dan ini tentu kerabat kan banyak sekali yang sudah menantikan, karena tiap harinya itu temanya juga berbeda-beda. Apa kok bisa dikatakan Ramadan sebagai madrasah Rubaniyah? Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Elegan yang saya hormati dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal, pada hari ini kita dapat hadir, kita dapat berjumpa melalui darat maupun melalui udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjumpaan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam makna yang lebih luas itu, Mas Seno, yakni tasdidul khair, bertambahnya keberkahan, bertambahnya anugerah Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah dianugerahi usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita dimanapun berada, wahai para pendengar Elegan, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang masih jomblo, mudah-mudahan lekas dapat jodoh. Apalagi untuk yang wilayah Tulang Bawang Barat ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan yang jomblo setelah Lebaran punya jodoh. Ini juga nambah kesibukan Pak penghulu tentunya. Kemenak siap menghalalkan para jomblo pokoknya. Okay. Dan ini untuk Tulang Bawang Barat sedikit melenceng nggak apa-apa Pak Ustadz. Ini sudah ada, kayaknya sudah ada kartu nikah ya. Betul, sudah. Kalau selama ini kan cuma buku nikah. Iya. Jadi sekarang udah ada kartu nikah. Iya. Alhamdulillah, jadi praktis. Misalnya kita bepergian nginap di hotel, tinggal tunjukin kartu tersebut, nggak perlu repot-repot bawa buku nikah. Siap. Oke, dilanjut Pak Ustadz, monggo. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kementerian Agama tentu mendukung dan memfasilitasi bagi kaum muslim-muslimat yang berkeinginan mendidik anaknya menjadi generasi yang soleh dan pintar, silahkan dimasukkan ke madrasah. Sedikit iklan ini Mas Sino. Ya enggak apa-apa sih emang. Tapi apa? Ini juga kita harus nggak ada bosan-bosannya, nggak ada lelahan untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena selama ini banyak masyarakat yang saya ini pengen memasukkan anak saya ke pondok, ke madrasah, tapi banyak yang belum tahu. Promo nggak apa-apa. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah dan amin, kemudian amin. Bisa menabung untuk berangkat ke Makkah dan Madinah, amin. Ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya berdoa, mudah-mudahan pada saatnya kelak
kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung ada Miss Darul Ulum. Apa ini? Langsung minta berteman Pak ini. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat. Ini ternyata belum berteman dengan Facebook Elegan Radio, ini langsung add, saya konfir langsung. Salah satu berkah kita menyapa madrasah hari ini. Oke. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang risalahnya kita ikuti pada hari ini, kita berpuasa di hari yang ke-16. Alhamdulillah. Hari ke-16 itu sudah 50% plus 1 Mas Inu. Sehingga keandaikan ini kita ikut pemilu sudah menang lah. Oke. Hadirin wal hadirat, mustami'in, para pendengar, sahabat Radio Elegan yang saya hormati, bil khusus para pimpinan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan juga izinkan Mas Ino saya menyapa sahabat, kemudian mitra dan sekaligus pemimpin di wilayah Bulung Kencana ini, Bapak Hendarwan beserta Ibu beserta seluruh perangkat tiuh. Ini kebetulan Pak Hendarwan kalau dengan Elegan sudah seperti keluarga. Karena setiap kali saya repotkan, beliau menyempatkan waktu walaupun serepot apapun tetap datang. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi, Pak Sino, yakni Ramadan sebagai madrasah Robbaniyah. Monggo. Kita awali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini berasal dari Abu Hurairah yang artinya begini, Mas Sino, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memiliki sifat Rahman, belas kasih. Maka dari itu diwujudkan Rahman Rahim Allah itu kepada hamba-hambanya dalam bentuk rahmat. Namun yang perlu kita fahami dari hadis yang disampaikan oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah hanya menurunkan 1% saja rahmatnya bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, dan kemudian 99% lainnya akan disimpan. Sementara yang disimpan dan akan diberikan kepada hamba-hambanya kelak di akhirat, dan itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, kaitannya dengan Ramadan, bahwa Ramadan kita fahami sebagai bulan rahmat, sehingga yang perlu kita sadari bahwa Ramadan ini bagaikan sebuah gunung raksasa di tengah samudra yang sangat luas, yang tentu sangat beruntung siapapun bisa menduduki atau bisa mendiami gunung atau pulau tersebut. Dan alhamdulillah, puji syukur kita semuanya dapat menikmati rahmat Allah itu di dalam bulan Ramadan ini. Begitu Mas Ino. Ini saya sambi. Monggo Mas untuk Ino. Ngetik judul juga yang ngisi. Oke, monggo dipun lanjut. Maka dari itu tentu sangat bersyukur kita dapat berjumpa atau diberjumpakan kembali dalam Ramadan tahun 2025 ini. Tentu rasa syukur itu bukan sekedar kata-kata saja Mas Ino. Tapi rasa syukur ini perlu kita legowo, kita terima dengan legowo, dengan gembira, dengan lapang dada, dengan segala penuh keceriaan, kegembiraan lahir dan batin. Kemudian kita manfaatkan peluang ini, kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingganya kita dapat mempergunakan, menjadikan Ramadan ini bermanfaat dan bermaslahah bagi kehidupan kita di dunia ini sampai akhirat kelak.
Kemudian para pendengar elegan, sahabat elegan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, tentu kita tidak lepas dari apa itu yang namanya syam, saum atau puasa. Sebagai landasan kita berbicara tentang puasa, tentu kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iya, betul. Mas Eno, ya, gimana, Pak yang dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit memperdalam apa ini ayat dari aspek asbabun nuzul dan tafsirnya. Asbabun nuzul itu merupakan sebuah latar belakang apa yang menjadikan ayat ini diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul pada saat itu. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad dan para umatnya kala itu, ada sebuah latar, yakni ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah, beliau berpuasa pada hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Kemudian Allah SWT mewajibkan puasa bulan Ramadan dan menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hingga walladzina yudhikunahu fityatun ta'amu miskin. Pada saat itu orang-orang diperbolehkan untuk memilih. Jadi ayat ke-183 dan 184 itu diturunkan kewajiban untuk berpuasa, tapi saat itu masih boleh memilih, Mas Ino. Umat Islam waktu itu masih boleh memilih apakah ia berpuasa atau membayar fidyah bagi orang-orang yang pekerja keras, kira-kira begitu. Dan kemudian di ayat ke-185 di ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan. Jadi kalau awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada umat Islam waktu itu untuk berpuasa atau membayar fidyah, di ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mutlak bagi orang yang beriman untuk menjalankan puasa, baik itu yang miskin, yang kaya, yang bekerja ringan, bekerja berat, laki-laki dan perempuan, kecuali orang yang sedang sakit atau sedang bepergian. Ini untuk yang laki-laki sakit bepergian. Untuk ibu-ibu yang menyusui ini ada pengecualian enggak? Tentu. Jadi konsep dasarnya adalah orang yang sakit. Oh, yang sakit. Ya, sakit itu dalam makna ketika dia atau seseorang itu berpuasa justru mendatangkan mudarat bagi tubuhnya, yang menyusui juga mudarat bagi sang bayi atau yang hamil. Yang hamil bagi ibu atau janin itu justru mengkhawatirkan menjadi mudarat, maka itu menjadi pengecualian. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Kita break sebentar dan ini sepertinya komentar sudah banyak yang sudah masuk ke kolom komentar live streaming Facebook Elegan Radio. Terima kasih. Kita break sebentar. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat dengan terima kasih kebersamaan Anda dan partisipasinya. Cukup menarik, Ramadan sebagai madrasah Robaniyah. Saya ini belum paham apa yang dimaksud dengan madrasah Robaniyah.
Kalau setahu saya ini ada madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, juga aliyah. Ini barangkali juga nanti di Ramadan ini sama ada tingkatannya seperti madrasah pada umumnya. Namun sebelum berlanjut, saya kalaupun di antara kerabat Egan ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar live streaming Facebook Egan Radio, juga bisa inbox. Bisa pesan singkat SMS di 081271320003, pesan WA pun bisa. Dan waktu selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasruddin MPD. Ini dari penghulu KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Terima kasih Mas Sino dan para sahabat elegan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa puasa ini menjadi sebuah syariat yang pernah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Dalam ayat di atas, kama kutiba alladzina min qablikum, itu maknanya adalah bahwa betul Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat puasa ini kepada kaum-kaum para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mas Ino pernah kita dengar pastinya Nabi Adam begitu diturunkan dari surga ke bumi itu kulitnya gosong, Mas. Nah, kemudian itu sebagai salah satu bukti bahwa ada dosa, ada noda dalam diri Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk berpuasa. Salah satunya adalah dalam bentuk penebusan dosa. Nabi Adam selain berpuasa juga senantiasa berdoa sebagaimana kita hafal, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian para nabi yang lain juga melakukan puasa. Mohon maaf. Nabi Nuh misalnya, beliau berpuasa. Kemudian Nabi Musa pada saat beliau di Gunung Tursina 40 hari dalam rangka menerima wahyu sedang berpuasa. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Raja Namrus dan tidak mempan itu, selain Allah memerintahkan api untuk padam, sebagai tirakatnya Nabi Ibrahim saat itu dalam keadaan berpuasa, dikisahkan begitu. Namun demikian, yang perlu kita fahami Mas Eno, bahwa puasanya umat Nabi Muhammad SAW bukan dalam rangka penebusan dosa. Jadi puasanya Nabi Muhammad dan para umatnya itu pertama dalam rangka ketaatan, dan yang kedua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan apa itu madrasah robbaniyah yang perlu kita tarik, kita tadaburi setelah kita melakukan sebuah kontemplasi dari ayat 183 itu Mas Yeno, bahwa itu merupakan ayat yang lengkap dalam perspektif sistem pendidikan. Kami kebetulan sarjana dan magisternya di bidang pendidikan Mas Yeno. Kemudian setelah membaca ayat ini, kita bisa mentadaburi bahwa sistem pendidikan kita ini dalam Indonesia, di sebuah sekolah itu pertama ada guru, Mas. Kemudian ada siswa. Setelah itu ada kurikulum. Selain kurikulum ada tujuan dan ada lingkungannya. Nah, dalam madrasah robbaniyah berpuasa ini selama bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala bertindak sebagai gurunya. Dalam firman itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita runtut sesuai dengan firman Mas Ino, wahai orang-orang beriman. Siapa siswa dalam madrasah robbaniyah, madrasah ketuhanan ini? Siswanya adalah orang-orang yang beriman. Kita semuanya, para mustamiin semua, para pendengar sekalian.
Kemudian siapa yang menjadi guru? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu. Dalam kata diwajibkan ini pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya, ada subjeknya. Yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah bertindak sebagai guru, Mas. Kemudian yang diwajibkan adalah itu tadi siswa atau orang yang beriman. Iya, oke. Sedangkan kurikulum dalam madrasah ini adalah berpuasa. Puasa ini adalah kurikulumnya, Mas. Iya, lulus tidaknya tergantung puasanya itu ya. Betul. Menarik sekali nih Pak Ustadz. Dilanjut dulu. Kemudian sebagai lingkungan, sebagai lingkungan dalam sistem pendidikan ini adalah orang-orang sebelum kalian. Ini bisa kita jadikan ibroh, bisa kita jadikan sebagai motivator. Jadi umat Islam tidak perlu merasa sedih, Mas Ino, atau merasa bagaimana karena harus puasa 1 bulan penuh, karena orang-orang yang beriman sebelum kita juga berpuasa gitu. Iya. Dan yang terpenting dalam sistem pendidikan itu adalah, Mas Ino, adalah tujuan. Dan tujuan dari madrasah Robbaniyah ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Itu, Mas Ino. Jelas banget ini. Menjadi orang yang takwa. Dilanjut apa break sebentar? Kita lanjut sebentar, Mas. Oke, monggo. Nah, kita lanjutkan dalam perbincangan sore hari ini dalam kultum menjelang berbuka puasa ini, kita perdalam apa itu takwa, Mas. Sebelum dilanjutkan boleh kalau mau break misalnya, Mas. Sebelum masuk ke takwa ya. Iya. Jadi teringat lagunya Rhoma Irama, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga, karena yang dilihat bukan miskin kayanya tapi nilai takwanya. Betul. Apa itu takwa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasruddin MPD. Oke. Akan saya sapa dulu. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke, terima kasih buat kerabat elegan yang sudah tulis komentar. Ada ini Pak Alam Wanda El Anas, menyimak dari Brebes. Sudah selalu ini kayak tetangga Pak ya. Iya, tetangga kamar nampaknya itu. Oh, Ibu Alam Wanda. Iya, Wanda ini nama perempuan. Selamat sore Bu Haja. Juga ada Pak Ahmad Sukron. Assalamualaikum. Derek nyimak Yai Ahmad. Mbak Miftah Kusalamah nyimak Pak Ustadz Anas. Juga ini Mbak Lalela, selamat sore, assalamualaikum, monitor dari Pesawaran. Oke, Pak Yahya ini selalu aktif. Orang pertama yang saya kenal dari Kemerak ini Pak Yahya Mustafa. Masya Allah, mantap Ustadz. Monggo dilanjut, semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini anaknya memang cengkok Jawa ya. Pak Asrofi nyimak Mas Haji. Oke, juga ada Mas Hamdan, mantap. Pak Uyari nyimak Pak Ustadz Ahmad. Radio Elegan memang top, alhamdulillah. Juga Mbak Elayanti ini dari Gotong Royong Lampung Tengah menyatu. Pak Sunaidi Romli mantap. Ustadz oke. Juga Pak Rohmadi siap menyimak dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak Haji Anas. Itu nama lain Haji Rohmadi itu Pak PHD, Mas. Oh itu. Iya. Mantap aku Ustadz gitu. Ada aku apa gimana sih maksudnya nih? Juga ada Ajutan Dani nyimak Pak Haji, Masya Allah. Mas Prasetyo Bayu Aji, mantap. Anas. Mbak Siva Mutakin, mantap Ustadz. Oh ini Mas Pak ya. Juga ada Mas Rozikin yang kemarin datang. Alhamdulillah Pak Ustadz Anas, semoga bermanfaat tausiahnya untuk kita semua. Mas Yono semangat ya? Iya harus semangat. Apalagi turun hujan, jadi bisa apa ya, kekuatannya bertambah pulih kembali. Beda dengan yang tadi lumayan panas. Ada Pak Suyatno masuk tausiahnya Pak Haji Jos. Juga ada Pak Ahmad Dahwan, mantap Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Ini masih dari beberapa komentar yang sudah masuk. Cak Joko Berek di Bumi Restu juga menyimak, terima kasih. Ada yang jauh di sana nih.
Bu Warsini juga monitor. Oke, ternyata dari sekian banyak komentar belum ada yang satupun mengajukan pertanyaan, Pak Ustaz. Jadi untuk saat ini masih di titik aman dan nanti saya coba untuk sedikit bertanya. Oke, kita kembali ke Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasruddin MPD untuk melanjutkan dan kita memasuki apa tujuan orang yang takwa. Kemudian apa sih itu sebenarnya takwa? Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sahabat elegan dimanapun berada, kita lanjutkan. Mas Seno, selama ini kita pada saat kecil memaknai takwa itu sebagai takut. Takutlah engkau kepada Allah lah, kira-kira begitu. Itu bukan salah, tapi nampaknya ada yang perlu kita perluas pemahaman kita tentang makna takwa. Mas Seno tentu sebagai piantun Ngayukyo sangat hafal itu sak begja-begjane wong kang lali isih bejo wong kang waspada. Iling lan waspada. Ya. Saya enggak iling itu tadi. Oke, itu pada ada juga istilahnya yatno juwono leno keno. Itu juga ada. Hampir sama. Iya. Jadi takwa itu dalam makna orang Jawa adalah waspada. Sebaik-baik orang yang lupa, lebih beruntung orang yang iling itu kan berzikir. Lan waspada, orang-orang yang ngati-hati, orang yang bertakwa. Kita kembali ke dalam konteks bahasa Arab. Takwa itu dalam bahasa Arab bersumber dari kata wako yaqi wikayah yang bermakna jagalah, menjaga, melindungi atau memelihara. Dalam term ayat Al-Quran kita sangat hafal firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu contohnya Allah memerintahkan kepada kita, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kembali kepada pengertian takwa, secara umum jumhur ulama memaknai takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, yakni melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan di sisi lain sekaligus juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kemudian Mas Seno, seorang Muslim Australia yang mu'alaf akhirnya menjadi seorang pakar Al-Quran yang bernama Profesor Muhammad Asad, memaknai Al-Quran dalam bukunya The Message of Quran itu adalah God consciousness, kesadaran akan hadirnya Tuhan di sekeliling kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga seorang yang bertakwa itu dituntut merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Jibril yang sangat masyhur itu disebut sebagai ihsan, yakni beribadahlah atau hiduplah kalian seakan-akan antak Buddha ka'annaka tarohu. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Dan sekiranya memang tidak bisa kamu melihat Allah, maka yakinlah Allah senantiasa melihat kita. Iya, betul. Itu makna takwa secara luas. Jadi menjadi orang yang bertakwa secara pengertian yang dikehendaki dalam ayat berpuasa. Jadi semua aktivitas kita selama bulan Ramadan, kita ada di madrasah, ada di kawah candra di mukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikonstruk untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dia sadar bahwa senantiasa melihat Allah. Artinya bukan melihat bukan dengan panca inderanya, tapi merasakan
dengan hatinya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita, dan sekaligus apa yang menjadi amal dan perbuatan kita senantiasa dipantau, diketahui dan ditelaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian makna takwa yang bisa kita sampaikan, Mas Dino. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan. Oke, dari Mas Samsul Hidayah yang ada di Purwokerto, Ngadiluwih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Ini tanya, pertanyaannya, Pak Ustadz, ini masih masalah seputaran takwa. Memang secara garis besar ini takwa itu adalah menjalankan perintahnya, juga menjauhi segala larangannya. Namun di sisi lain ini ada sesuatu sebenarnya nggak ada dalilnya untuk larangan, tapi sebenarnya kalau mereka lakukan itu ternyata masuk ke dalam kategori larangan, ini kan repot. Ini pertanyaannya juga saya bingung, ini maksudnya gimana? Pak Ustadz, ini ada yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk ke kategori, maksudnya di dalil itu nggak ada kamu dilarang untuk ini, untuk itu dan lain-lain, karena itu merupakan larangan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, ini akan mendapatkan dosa. Tapi ini nggak ada dalilnya itu. Tapi kalau dilakukan ini ternyata dosa. Ini gimana ini? Ini pertanyaan juga merepotkan ini. Kemungkinan akan dari sisi lain, misalnya puasa, yang membatalkan puasa itu seperti makan minum. Sisi lain kan memang nggak ada ya siapa yang merokok itu membatalkan. Tapi misalnya ini enaknya mungkin larinya ke itu ya. Tapi kita merokok nggak ada dalilnya siapa yang merokok akan batal puasanya. Tapi kalau tetap merokok itu otomatis membatalkan puasa. Itu maksudnya larinya kemungkinan ke itu, Pak Ustadz. Ini gimana? Oke, secara umum bahwa dalam kaidah larangan itu Allah Subhanahu wa taala, Islam dalam hal ini agama Islam, mempersilahkan manusia untuk berbuat apapun. Dalam konteks amalia semuanya boleh, kecuali jelas ada larangannya. Dalam hal makanan misalnya, semua hal itu boleh dimakan, terutama yang halal dan thayyibah. Ya, kecuali yang memang sudah ada larangannya, seperti misalnya daging babi, daging anjing, dan atau hal-hal yang memang merugikan seperti narkoba, kemudian khamar, racun dan lain sebagainya. Terus ini juga kalau ngomong masalah makanan ini, kebanyakan orang kita sendiri itu suka dengan didih darah. Padahal itu di Quran darah itu termasuk yang haram ya. Tapi Susan katanya, aku ini sering lihat kalau orang menyembelih kambing atau sapi, kerbau itu misalnya kalau darahnya itu terus nanti digoreng, dibikin didih, itu dimakan, katanya untuk tambah darah. Itu sebenarnya darah itu sisi lain memang diharamkan, karena kalau menurut kesehatan memang darah itu susah dicerna, seperti semen keras gitu. Emang sebenarnya bagus, tapi ini untuk menyikapi hal tersebut, kita untuk menyampaikannya memang susah ya Pak Ustadz. Iya, secara dalil Quran, dalil hadis maupun secara medis yang namanya darah itu haram. Iya, betul. Namun kemudian karena bisa jadi faktor budaya di masa lalu atau keterbatasan bagi pengetahuan atau keterbatasan ekonomi, memang di berbagai tempat masih sering dijual darah yang di masa itu. Boleh cerita Mas Sinung? Iya, monggo. Ya, saya menemukan sebuah kebijaksanaan dari ibu-ibu warung kopi yang juga menjual makanan ala kadarnya, yang saya temui di Jawa Timur pada saat kuliah. Saat itu kira-kira jam 8 setelah Isya gitu kami ngopi awal-awal kuliah. Di situ ada makanan yang didih gitu ya. Mas Tino? Iya, didih ya. Darah dibekukan kemudian digoreng, dijajakan oleh ibu itu. Kami penasaran, bertanya, "Bu, ini apa? Ini berapa harganya? Ini enak enggak?" Ibu ini menjawabnya begini, pakai bahasa Madura. "Lek area anggui bapak-bapak tukang beca, on anggui ampian lah." Yang artinya begini, "Dek, kan santri." Ibu ini tahu kalau kami santri, jawabnya begini, "Mas,
ini boleh untuk abang-abang beca itu, tapi untuk kalian santri jangan. Ya, sudah mudeng. Oh gitu ya. Ini menjawab pertanyaan Mas Seno, bagaimana cara untuk menyadarkan bahwa itu dilarang. Artinya step by step. Jangankan itu Mas Seno, saya kembalikan ke puasa. Puasa itu step by step Allah memberikan perintah. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Allah awalnya memberikan pilihan kepada umat, boleh puasa, boleh tidak. Tapi akhirnya juga diwajibkan secara mutlak. Dan pada dasarnya, pada awalnya puasa itu memberatkan Mas. Karena syariat puasa yang awalnya itu setelah maghrib sampai isya boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri, dan setelah tidur dan sholat isya dilarang sampai akhirnya maghrib lagi. Umat protes dalam tanda kutip, berat. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 itu Mas ini. Di situ dijelaskan bahwa sekarang kamu boleh makan, minum setelah malam. Di situ Allah memberikan membuat jadi menambah waktu untuk bisa menikmati makan ya. Iya. Dari setelah berbuka puasa sampai waktunya imsak. Iya. Gitu Mas. Agak menyimpang ini Mas. Enggak apa-apa. Intinya juga kan ini madrasah juga sih. Sudah pukul 17:43 cepat ini Pak Haji. Padahal baru seperempat ini yang tersampaikan Mas. Oke, enggak apa-apa. Insya Allah nanti dan waktu bisa disambung. Cak Kabul yang ada di Kota Bumi juga menyimak, juga ada Mas Armain. Oke, kita break sebentar saja karena mengingat waktu. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke, masih ada waktu 20 menit. Jadi setelah menit ke 55 ini nanti sekalian ke rangkuman. Walaupun barangkali tidak bisa semua disampaikan, paling tidak garis besarnya sudah bisa diterima oleh pendengar kerabat Elegan Radio. Monggo Pak Haji, Pak. Baik, terima kasih Mas Sino dan kerabat Elegan dimanapun berada. Kita lanjutkan kembali Mas Sino. Lalu apa sih yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan, dalam hal ini puasa, sehingga bisa menjadikan manusia ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita flashback ke sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia paling modern, yakni Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan beliau, Allah sudah menciptakan berbagai perangkatnya. Perangkat itu adalah akal dan wahyu. Akal dan wahyu itu ditanam ke dalam tubuh manusia menjadi sebuah satu kesatuan. Sehingga semua manusia sebelum lahir ke dunia sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172 ada sebuah ayat yang sangat masyhur Mas Seno, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada masing-masing nyawa, ruh yang akan ditiup kepada jasad itu Mas Seno. Setelah jasad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah menjadi sperma dan kemudian berlanjut menjadi segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya itu, setelah lengkap organ, Allah meniupkan ruh. Ruh itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa jasad yang akan ditempati itu. Tapi sebelumnya ada perjanjian. Apakah engkau berjanji birabbikum, alastu birabbikum? Sang ruh menjawab, qalu bala syahidna. Iya, injih Allah Subhanahu wa taala, saya bersaksi bahwa panjenengan adalah Tuhan saya. Dan itu sebuah akumulasi hasil dari pendidikan yang diciptakan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akal dan ruh. Jauh sebelum Allah menciptakan
manusia, Mas Yuno, Allah menciptakan ruh, menciptakan akal dan wahyu. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh Lais As-Samarkhandi mengkisahkan bahwa Allah suatu saat menciptakan akal. Dipanggillah akal itu, wahai akal, iya, ya Rob, kemarilah, iya. Kemudian akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditanya, man ana wa man anta, siapa Anda dan siapa saya? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku. Good Jos bahasa sekarang. Mantap. Kamu adalah makhlukku yang jos, yang mantap, kata Allah Subhanahu wa taala kepada akal. Silakan kamu kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil itu yang namanya nafsu. Dipanggil, nafsu tuh diam aja. Wahai nafsu, diam. Dipaksalah nafsu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mau menghadap. Ditanya nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Dengan entengnya nafsu menjawab, lo gua bahasa sekarang itu, Mas. Masa bodoh. Iya. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. Sangat runyam nafsu ini. Benar Allah Subhanahu wa taala mendidik si nafsu ini ke neraka Jahim selama 100 tahun, dikisahkan oleh Abu Lais As-Samarkhandi. Kemudian dipanggil setelah 100 tahun, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Masih, saya adalah saya, Anda adalah Anda. Panggah ngeyel. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Allah tidak marah. Allah justru mendidik si nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka yang di situ tidak diberi makan, namanya neraka ju', neraka lapar. Setelah 100 tahun nafsu dipanggil, barulah di situ si nafsu menjawab, ya Allah, anta robbi wa ana abduka, panjenengan adalah Gusti kula, Tuhan saya, dan saya adalah hambamu ya Allah. Baru setelah proses itu Allah Subhanahu wa taala meyakini atau memahami, menyadari nafsu ini sudah jinak lah, kira-kira begitu, dan dimasukkan kepada diri manusia. Tapi ternyata dalam prakteknya nafsu tersebut masih menguasai kadang diri manusia tersebut. Seperti nafsu amarah, nafsu dan lain-lain ya. Oke, ini 5 menit terakhir, 3 menit mohon untuk kalaupun masih ada sesuatu yang mau disampaikan, sekaligus nanti 2 menit untuk rangkuman daripada materi untuk sore hari ini, yakni Ramadan sebagai madrasah Robaniyah. Oke, terima kasih Mas Yono. Nah, melanjutkan pertanyaan Mas Yono tadi, bahwa nafsu memang begitulah adanya, itu sudah dikaji oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali mengibaratkan nafsu itu sebagai kuda liar, kuda tunggangan, dan manusia sebagai penunggangnya diharapkan mampu untuk mengendalikan si kuda itu sehingga bisa bermanfaat, berguna, bisa menjadi alat transportasi. Jadi nafsu tidak senantiasa buruk, Mas. Tergantung kita sanggup atau tidak mengendalikan nafsu tersebut. Nah, sebagai penghujung dari perjumpaan kita melalui udara ini, Mas Sino dan sahabat elegan, kita akan bertanya, lalu orang bertakwa itu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi nafsu dan akal dalam diri manusia kita dorong untuk kemana? Itu diberikan petunjuk oleh Allah langsung melalui surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Karena pada dasarnya muttaqin, hudal lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua surat Al-Baqarah, dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, produk output dari madrasah Ramadan itu menjadi orang bertakwa. Cirinya yang pertama, Mas Yono, adalah percaya kepada yang gaib. Tentu yang gaib ini adalah dalam makna ada, namun
indera kita tidak sanggup untuk menjangkaunya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertauhid, hanya mengesahkan Allah, hanya menuhankan Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tentu harus juga percaya akan adanya malaikat, iblis, kemudian besok akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Yang kedua, Mas Eno, kita rangkum, orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat, tentu kita jalankan sholat sesuai dengan syarat rukunnya fikih secara lengkap, kemudian secara khusyuk, sehingga kita bisa bermi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan satu hal lagi, Mas Eno, dampak dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat karena ketakwaannya tidak boleh setelah sholat melakukan kriminal. Jadi Mas Eno, jangan sampai karena kita takut batal puasanya karena ketetesan air wudhu, tapi kita nggak takut kehilangan akhirat karena misalnya mencuri misalnya, maaf, begitu kira-kira Mas Eno. Dan yang selanjutnya kita ringkas, selain sholat adalah orang bertakwa itu cirinya yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita harus peduli. Orang bertakwa itu tidak boleh apatis dengan lingkungan, harus peduli dengan masyarakat atau tetangga dan lain sebagainya. Dalam hasanah orang Jawa, wenono mangan wong kang luwe, Mas. Wenono payung wong kang kudanan, dan wenono klambi wong kang kemul wong kang kademen. Nah, kira-kira begitu. Dan yang keempat dan kelima, orang bertakwa adalah percaya akan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kita harus percaya Al-Quran itu benar dan kita ikuti. Di sisi lain kita juga percaya bahwa Allah menurunkan ayat-ayat, kitab-kitab, sohifah-sohifah kepada nabi-nabi terdahulu yang semuanya disempurnakan dalam Al-Quran. Dan terakhir, Mas Eno, ciri orang yang bertakwa adalah percaya, yakin akan adanya hari akhir. Bukan sekedar percaya akan kiamat itu datang, kematian datang, tapi kita harus mempersiapkan diri, menyadarkan diri kita bahwa kita harus bertanggung jawab, Mas. Makna dari percaya hari akhir itu adalah bertanggung jawab atas amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Terima kasih, kira-kira begitu. Ini waktunya juga pas, Pak Haji. Langsung pamit monggo jenengan. Bukan berarti mengusir. Ini karena memang sudah pukul 17:55 menit. Monggo pamit kerabat pendengar Elegan Radio. Terima kasih kepada para sahabat kerabat Elegan dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari panjenengan sekalian. Juga terima kasih kami aturkan kepada kawan-kawan IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah menyelenggarakan radio ini. Tentu dengan radio elegannya kami aturkan terima kasih dan doa yang sebaik-baiknya doa kepada kerabat radio elegan dan seluruh pendengar. Tentu kepada Kementerian Agama, para pimpinan kami juga aturkan terima kasih. Atas semua hal salah dan khilaf saya mohon maaf, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup program Dai Sore ini, masih ada beberapa komentar dari Mas Dion di Banjet Waikanan, juga ada Pak Ahmad Saibuddin. Sibdah, mantap. Kerabat elegan, sebuah pencerahan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasruddin MPD. Beliau penghulu KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan judul Ramadan sebagai Madrasah Rubaniyah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Selamat menantikan saat berbuka puasa. Saya Sinalegan permisi di program Dai Ramadan. Insya Allah besok bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.